Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, mengkritik kebijakan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma yang melantik tersangka korupsi sebagai pejabat eselon 3. Koordinator MAKI Boyamin Saiman Tanjung Pinang, Ahad, mengatakan bahwa pelantikan oknum pejabat yang telah ditetapkan penyidik Kejari Tanjung Pinang sebagai tersangka kasus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, BP2RD, wajar berbuntut panjang hingga menimbulkan polemik. Mestinya hal tersebut tidak dilakukan walau berstatus tersangka tidak ada larangan. Namun, kepala daerah harus menjaga kepercayaan publik dengan cara pejabat-pejabatnya adalah orang bersih yang tidak tersangkut perkara hukum, ujarnya. Boyamin mengemukakan bahwa kepala daerah memiliki otoritas atau wewenang melantik ASN sebagai pejabat. Akan tetapi, lanjut dia, kekuasaan tersebut harus mengedepankan kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan harus berjalan optimal dengan menaati peraturan dan norma-norma lainnya. Pengangkatan ASN bermasalah, terutama yang tersandung kasus korupsi, menurut dia, merupakan kebijakan yang melukai hati masyarakat. Ditegaskan pula bahwa kekuasaan yang diberikan kepada kepala daerah semestinya dipergunakan sesuai dengan keinginan negara, keseriusan aparat penegak hukum, dan komitmen kepala negara dalam memberantas korupsi. Jarang sekali terjadi di negeri ini tersangka korupsi dilantik sebagai pejabat. Ada kesan, seolah-olah dia, Wali Kota Rahma, menganggap berkuasa penuh sehingga merasa tidak ada masalah melantik pejabat dengan status tersangka, katanya menegaskan. Boyamin merasa yakin masih banyak ASN lain yang bersih dan layak untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan. ASN yang layak dan bersih itu tentu bukan berstatus sebagai tersangka. Kayak tidak ada orang lain yang lebih baik, dan seakan-akan ASN itu jika tidak dilantik besok akan kiamat, ujarnya. Berdasarkan data, nama Yudi Ramdhani berada di urutan 73 dari 272 orang pejabat yang dilantik. Yudi ketika menjabat Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, Kota Tanjung Pinang ditetapkan sebagai tersangka. Jabatan barunya sejak tanggal 9 Januari tahun 2021 adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Rahma mengatakan bahwa pelantikan terhadap seluruh pejabat tersebut, termasuk yang sedang tersandung kasus hukum, sudah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang bersama Baperjakat. Kami lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah, ujarnya. Demikian liputan Kepri, Jufisal melaporkan. Jangan lupa buat subscribe ya, terima kasih.